Pernikahan ini awalnya cuma pelarian, tapi ternyata aku menikahi luka yang dulu pernah ninggalin aku pas lagi hancur. Namaku Tania Lestari, usia 26 tahun. Seorang karyawan biasa yang hidup di kota kecil bernama Sumberjati. Hidupku berjalan seperti kebanyakan orang, bangun pagi, kerja, pulang, bantu ibu di rumah, lalu tidur. Tidak ada yang istimewa. Tidak ada pula yang kuharapkan terlalu tinggi, sampai pada hari itu saat ayahku pulang dengan wajah yang berbeda. Dia duduk di ruang tamu tanpa berkata apapun, hanya menatap lantai seperti ada lubang di sana yang siap menelannya kapan saja. Ibu diam-diam membuatkan teh, sementara aku duduk di hadapannya, menunggu kalimat keluar dari mulutnya. Tan, suara itu pelan, berat, seperti menyimpan sesuatu yang sudah lama dipendam. Maafin Bapak, tapi Bapak terlilit utang, Nak. Aku terdiam. Ratusan juta, lanjutnya. Dan mereka ngasih waktu cuma seminggu. Kalau nggak dibayar, rumah ini bakal disita. Bahkan, Bapak bisa dipenjara. Dunia seolah berhenti sejenak. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Telingaku panas, dadaku sesak, tapi aku hanya bisa menatap wajah lelah ayahku yang hampir tak sanggup menatap balik. Aku ingin marah, aku ingin bertanya kenapa? Kenapa bisa separah ini dan kenapa aku baru tahu sekarang? Tapi kata-kata itu tertelan bersama air liurku yang pahit. Dia tetap ayahku. Lelaki tua yang selalu membuatkan aku sepeda waktu kecil, yang sering diam-diam menaruh uang jajan di bawah bantal saat aku tidur. Besoknya, seseorang datang ke rumah. Seorang pria tua berjas hitam. Wajahnya dingin, kaku, seperti tak punya urat senyum. Dia duduk di ruang tamu dengan sikap penuh wibawa, membawa sebuah map dan menawarkan sesuatu yang tak pernah terbayang akan masuk dalam hidupku. Ada orang yang bersedia lunasi semua utang Pak Endra, katanya dengan suara pelan namun tajam. Tapi syaratnya, Tania harus menikah dengannya secara sah hanya selama 6 bulan. Aku tercekat, jantungku seperti dihantam palu godam. Ini semacam lelucon, bukan? Aku menolak saat itu juga, tegas tanpa ragu, karena aku masih punya harga diri. Aku bukan barang tukar yang bisa digunakan untuk membayar hutang. Tapi malam itu aku mendengar ibu menangis di dapur. Aku menyaksikan sendiri saat petugas PLN datang dan mengancam mencabut listrik. Bahkan, surat peringatan penyitaan rumah datang keesokan paginya. Rasanya seperti hidup di mimpi buruk yang tidak pernah bangun. Akhirnya, aku menyerah. Menyerah bukan karena aku lemah, tapi karena aku ingin menyelamatkan keluargaku. Kalaupun aku harus dihancurkan, biarlah aku saja. Asal rumah ini tetap berdiri, asal Bapak tetap bebas, asal Ibu tetap punya tempat tidur yang hangat, maka aku menikah. Pernikahan yang tak pernah kuinginkan. Pernikahan tanpa cinta, pernikahan yang bahkan tak kuhadiri dengan hati. Hari itu hujan deras, seolah langit sendiri pun ikut menangis atas apa yang akan kulakukan. Aku mengenakan gaun putih sederhana, hasil pinjaman dari toko rias tetangga. Make upku tipis seadanya. Tapi yang paling menyakitkan, aku bahkan belum tahu siapa pria yang akan menjadi suamiku. Dia datang terlambat, dengan payung hitam besar dan wajah yang tertutup masker.
Dia tidak banyak bicara, tidak menyalamiku, bahkan tidak menatapku saat akad nikah berlangsung. Ijab kabul berjalan cepat. Lalu tanpa kata-kata manis atau senyum simbolis, dia langsung pergi ke mobil lebih dulu. Seseorang menyerahkan buku nikah padaku. Aku membuka halaman depannya, dan disitulah aku melihat namanya, Gilang Raditya. Tanganku gemetar, tubuhku kaku, pikiranku langsung menolak mempercayai itu. Karena Gilang Raditya adalah nama lelaki yang pernah menghancurkan hidupku 7 tahun lalu. Malam itu aku tak bisa tidur, bahkan aku tidak sanggup makan. Aku menatap buku nikah itu berulang kali. Mataku berhenti di nama itu berkali-kali. Jari-jariku menggigil seperti tersengat listrik. Gilang, aku mengenalnya. 7 tahun lalu, dia adalah cinta pertamaku. Pria yang kupercaya sepenuh hati. Lelaki yang kutitipkan mimpiku. Kami pacaran sejak SMA. Dia orang pertama yang kucium, orang pertama yang kupeluk saat ibuku sakit. Dia juga orang yang pertama yang kuberi semuanya, termasuk tubuhku, karena saat itu aku yakin dia akan jadi suamiku. Tapi saat aku hamil, Gilang menghilang. Begitu saja. Nomornya tak aktif, media sosialnya kosong, rumahnya tak lagi berpenghuni. Aku mencarinya seperti orang gila sambil menyembunyikan perutku yang makin membesar. Dan saat usia kandunganku 6 bulan, aku pingsan di kamar kos. Saat sadar, aku sudah berada di rumah sakit. Aku keguguran. Tidak ada yang tahu siapa yang mengantarkanku ke sana. Aku sendiri pun tidak tahu apakah bayi itu dikuburkan atau aku bahkan tak sempat memberinya nama. Luka itu tidak pernah sembuh. Dan sekarang nama itu muncul kembali. Bukan sebagai kenangan, tapi sebagai suamiku. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin ini cuma nama yang sama. Gilang itu nama umum. Bisa saja ini orang lain. Mungkin hanya kebetulan. Tapi malam pertama kami memperjelas segalanya. Dia masuk ke kamar tanpa mengetuk, membawa koper kecil dan pakaian gantung. Wajahnya masih tertutup masker. Aku berdiri kikuk di sudut kamar. Dia hanya menatapku sebentar lalu berkata pelan, "Kamar ini buat kamu. Aku di kamar sebelah." Suaranya, itu suara yang sama. Nada rendah, dingin, dan sedikit serak. Aku membeku di tempatku berdiri. Dia menaruh bantal dan selimut tambahan di kursi lalu keluar tanpa berkata apa-apa lagi. Aku baru bisa duduk setelah pintu tertutup. Malam itu aku menangis, bukan karena kecewa, tapi karena luka lama yang kupikir sudah mati, ternyata masih hidup. Dan kini tinggal satu atap bersamaku. Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Kami tidak bicara kecuali hal-hal penting. Dia bangun lebih pagi dariku, membuatkan teh tanpa berkata satu kata pun. Lalu pergi bekerja, pulangnya larut malam. Kadang aku mendengar suara mobilnya jam 2 atau jam 3 dini hari. Tapi dia tetap tak pernah menyapaku. Sampai suatu malam aku tidak sengaja masuk ke kamar sebelah. Pintu tidak dikunci. Aku berniat hanya menaruh handuk bersih, tapi aku melihat sesuatu yang membuatku terpaku di tempat. Sebuah kotak kecil di meja terbuka. Di dalamnya ada beberapa foto usang. Salah satunya foto kami saat SMA. Berdua di taman belakang sekolah. Ada juga sehelai kain kecil seperti potongan dari baju bayi. Dan satu foto USG. Tua, sedikit buram, tapi masih bisa kubaca tulisan di bawahnya. Alia. Aku tidak bisa menahan air mata,
Nama itu adalah nama yang dulu ingin kuberikan pada bayiku, nama yang kusimpan diam-diam meski tak pernah sempat kukatakan pada siapapun. Tanganku gemetar saat kuletakkan kembali kain kecil itu. Tubuhku bergetar. Aku melangkah mundur tak sanggup bernafas. Aku keluar dari kamar dengan jantung berdentum kencang. Itu dia. Itu memang dia. Suamiku sekarang adalah lelaki yang dulu membuangku saat aku hamil. Tapi entah kenapa dia masih menyimpan sisa-sisa masa lalu kami. Dan aku belum tahu apakah itu karena cinta atau karena luka yang belum selesai. Tapi yang ku tahu pasti malam itu adalah awal dari mimpi buruk yang belum selesai. Karena aku baru sadar, aku tidak hanya menikahi pria asing. Aku menikahi kenangan yang selama ini ku coba kubur dalam-dalam. Dan sekarang, semuanya kembali hidup. Malam pertama itu seperti rumah kosong yang dingin dan tak berpenghuni. Tak ada senyum, tak ada sapaan, bahkan tak ada pelukan formal layaknya sepasang pengantin baru. Aku membuka pintu kamar dan mendapati hanya ada satu koper kecil di pojok ruangan, itu pun milikku. Gilang tidak masuk kamar. Aku tidak mencarinya, karena jujur saja aku tidak siap. Hatiku seperti dihantam ribuan bongkahan batu yang tajam saat mendengar nama itu kembali. Gilang Raditya. Nama yang dulu ku sebut dengan penuh cinta, sebelum berubah jadi luka yang membekas sampai hari ini. Kupandangi langit-langit kamar dalam diam. Hujan masih turun di luar di sana. Persis seperti malam saat dia menghilang 7 tahun lalu. Malam saat aku benar-benar sendirian. Malam saat tubuhku lemas, perutku nyeri, dan darah mengalir begitu deras di lantai kamar kos tua yang sempit itu. Tangisku pecah malam itu, tapi bukan karena malam pertama yang sepi, bukan karena perlakuan Gilang yang dingin, tapi karena bayang-bayang masa lalu yang kembali menyayat hati. Aku kembali pada ingatan saat kami masih SMA, saat Gilang menulis puisi untukku di belakang buku matematika, saat kami kabur dari sekolah hanya untuk makan mie ayam di taman kota, saat kami berjanji untuk menikah setelah kuliah. Tapi semua janji itu lenyap saat aku hamil. Gilang menghilang, nomornya tak aktif, akunnya tak bisa lagi kuakses. Bahkan kontrakan tempat dia tinggal sudah kosong saat aku mendatanginya dengan perut yang mulai membesar. Aku pikir dia takut. Aku pikir dia belum siap, tapi tak pernah kusangka dia benar-benar meninggalkanku. Aku menanggung semuanya sendiri, dan saat usia kandungan masuk bulan ke-6, tubuhku menyerah. Aku pingsan di kamar kos saat mencoba mengerjakan tugas sambil kerja paruh waktu. Saat bangun, aku sudah di rumah sakit. Dokter bilang aku keguguran karena kelelahan dan stres berat. Bayiku, anak yang selama ini kutunggu, telah tiada. Tidak ada yang menemaniku saat itu, tidak ada pelukan, tidak ada tangan yang menggenggamku. Bahkan orang tuaku pun belum tahu karena aku belum sempat pulang. Aku pikir luka itu sudah mati, tapi malam ini luka itu berdiri di hadapanku dalam wujud suami sahku sendiri. Pagi harinya, aku bertemu Gilang di meja makan. Tapi seperti biasa, dia hanya menunduk, mengucap salam pelan, lalu pergi ke ruang kerja. Tidak ada yang dibicarakan, bahkan nama pun tidak disebut. Aku ingin bertanya, tapi aku takut jawabannya akan membuatku membenci laki-laki itu lebih dari hari di mana dia membuangku dulu. Hari-hari berlalu dengan canggung. Kami seperti dua orang asing yang tinggal di rumah yang sama. Tapi ada yang aneh. Air hangat selalu tersedia di kamar mandi, padahal aku tidak pernah menyalakan pemanasnya. Kadang-kadang obat masuk angin atau teh hangat sudah tersedia di meja saat aku batuk.
Dan suatu pagi, aku mendengar dia memanggil namaku dengan lirih. "Tania, kamu sudah sarapan?" Itu pertama kalinya dia menyebut namaku lagi setelah 7 tahun. Aku menatapnya, tapi dia langsung pergi keluar rumah. Seolah tak ingin menjelaskan apapun. Aku semakin bingung. Siapa sebenarnya Gilang sekarang? Apakah dia benar-benar tahu aku adalah mantan pacarnya? Apakah dia pura-pura lupa? Hingga suatu malam, saat dia pulang lebih larut dari biasanya dan langsung masuk ke kamar tanpa suara, aku tergerak untuk melihat ke ruang kerja yang biasanya dia kunci. Pintunya terbuka. Aku melangkah pelan, takut tapi penasaran. Di atas meja ada map-map kerja dan laptop yang menyala. Tapi yang menarik perhatian mataku adalah sebuah kotak kecil kayu di atas lemari buku. Aku membukanya dengan gemetar. Isinya selembar foto USG yang mulai menguning. Sebuah liontin berbentuk hati yang dulu aku berikan padanya di ulang tahun ke-19. Dan sepotong kain bayi putih dengan nama Alia. Tertulis samar di ujungnya, disulam dengan benang biru. Tanganku bergetar hebat, nafasku tercekat. Itu nama yang dulu ingin kuberikan untuk anak kami. Nama yang tidak pernah kusampaikan ke siapapun. Nama yang kubisikkan sendiri ke perutku setiap malam saat aku mengelus-ngelusnya. Nama yang kukubur bersama luka kehilangan itu. Kenapa Gilang menyimpannya? Apakah dia tahu? Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari balik pintu. Aku refleks menutup kotaknya dan menoleh. Gilang berdiri di ambang pintu. Matanya tajam menatapku. Tapi ada kilatan aneh di sana, seperti luka, seperti perasaan bersalah. "Kamu," aku terbata. "Kamu tahu siapa aku, kan?" Dia tidak menjawab, tapi dia melangkah pelan mendekat. Wajahnya tampak lelah dan untuk pertama kalinya dia bicara jujur. "Aku gak pernah berhenti cari kamu, Tan." Aku menahan nafas. Gilang menghela nafas panjang, tapi semuanya terlambat. Waktu itu aku dijebak, Tan. Aku gak pernah ninggalin kamu. Dunia seakan berhenti sejenak. Jebak? Maksudnya? Suaraku bergetar. "Kamu tahu tentang Alia?" Dia menutup mata, bahunya gemetar. "Alia adalah bagian dari hidupku yang gak pernah bisa aku hapus. Dan sampai hari ini, aku masih ngelindungin kamu, Tan, dari orang yang bikin kita kayak gini." Aku mundur setapak, kepalaku penuh tanya. Tapi sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara ketukan keras di pintu depan. Gilang langsung sigap berdiri, ekspresinya berubah tegang. "Aku harus pergi dulu, tapi janji, aku bakal jelasin semua nanti malam." Dia berjalan cepat ke arah pintu, tapi sebelum keluar, dia sempat menoleh sebentar ke arahku dan berkata dengan suara pelan tapi jelas, "Kamu masih percayain aku, kan, Tan?" Aku tak menjawab, karena sejujurnya aku tidak tahu jawabannya. Tapi malam itu, aku sadar 7 tahun yang kulewati sendirian ternyata tidak sepenuhnya sendirian. Ada sesuatu atau seseorang yang diam-diam menyimpan luka yang sama sepertiku. Dan aku tahu, mulai malam itu, cerita ini belum selesai, tapi justru baru dimulai. Aku menatap wajahnya lekat-lekat. Jantungku berdebar, tapi bukan karena cinta. Ini karena luka lama yang belum sempat sembuh. Sekarang malah dikoyak lagi tanpa ampun. Tapi aku butuh jawaban, aku butuh penjelasan.
Aku tahu kamu Gilang yang dulu. Kamu yang ninggalin aku saat aku hamil, tapi kenapa sekarang malah jadi suamiku?" Gilang terdiam cukup lama. Nafasnya berat. Ia bersandar di dinding ruang tamu, memejamkan mata seolah menahan beban yang terlalu besar untuk dikeluarkan. Lalu suara itu akhirnya keluar, pelan, dalam, dan mengguncang segalanya. "Aku gak pernah ninggalin kamu, Tan." Aku nyaris tertawa sarkastik. "Kamu kabur, kamu hilang. Kamu bahkan ganti nomor. Aku coba cari kamu waktu itu, dan gak pernah berhasil." Dia membuka matanya, menatapku dalam diam. Beberapa detik sebelum menjawab, "Bukan aku yang hilang, tapi kamu yang dijauhkan dari aku." Aku mengernyit. "Apa maksudmu?" Gilang menarik nafas panjang, lalu dia mulai bercerita. Cerita yang membuat tubuhku perlahan-lahan melemas. Tanganku gemetar mendengarnya dan mataku terasa panas meski aku mencoba menahan air mata itu mati-matian. Waktu itu, saat aku hamil dan memberitahu orang tuaku, mereka panik. Tapi bukan karena khawatir padaku, melainkan karena takut aib keluarga. Ayahku, Pak Hendra, yang dikenal sebagai guru teladan dan tokoh masyarakat di lingkungannya, merasa kehormatannya tercoreng. Ia marah besar. Lalu langsung menarikku pulang ke rumah tanpa memberiku kesempatan untuk menghubungi siapapun termasuk Gilang. "Waktu kamu dibawa pulang, aku masih coba nyari kamu, Tan." Suara Gilang makin pelan. "Aku telepon kamu tiap hari tapi gak pernah bisa tersambung. Aku ke kosan kamu, tetangga bilang kamu pindah diam-diam. Aku ke rumahmu, tapi bapak kamu gak pernah biarin aku masuk. Aku berdiri di depan pagar, nunggu sampai tengah malam, tapi kamu gak pernah muncul." Tanganku mulai mengepal, bukan karena marah ke Gilang, tapi kenyataan yang rasanya terlalu kejam. "Orang tuaku," suaraku tercekat, "mereka sengaja jauhin kamu dari aku." Gilang mengangguk pelan. "Nomor ponselmu diganti, pesan dariku diblokir, semua aksesku ke kamu ditutup rapat. Dan yang paling parah, waktu kamu masuk rumah sakit, bukan di rumah sakit umum, tapi di klinik milik teman dekat bapakmu." Dek, aku teringat. Waktu itu aku memang tidak sadar, aku hanya ingat bangun di ranjang putih sendirian. Tidak ada keluarga, tidak ada dokter yang bicara dengan jelas soal kondisiku. Hanya ibu yang menangis sambil menggenggam tanganku, lalu bilang, "Aku keguguran." "Dan kamu percaya anak kita meninggal waktu itu?" tanyaku nyaris berbisik. Gilang tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke arah meja kecil di pojok ruang tamu, membuka laci, dan mengeluarkan amplop putih. Ia menyerahkan padaku. Dengan tangan gemetar aku membukanya. Isinya bukan uang, tapi salinan laporan medis. Ada 2 dokumen. Satu dari klinik yang dulu merawatku, satu lagi hasil penyelidikan pribadi Gilang dari rumah sakit yang sama, tapi 7 tahun kemudian. Mataku membacanya satu persatu dan aku mulai tak percaya dengan yang kubaca. Dokumen pertama menyatakan aku mengalami keguguran akibat trauma fisik. Tapi tidak ada lampiran pemeriksaan lanjutan, tidak ada tanda tangan dokter resmi, hanya stempel dan nama samar. Sementara dokumen kedua menunjukkan bahwa aku pada tanggal yang sama dengan aku dirawat, seorang bayi perempuan lahir prematur di tempat yang sama, dengan nama ibu kandung yang dirahasiakan, dan bayi itu kemudian diadopsi oleh pasangan bernama Haris dan Linda Wirakusuma, keluarga pengusaha properti ternama di ibu kota. "Tan," suara Gilang bergetar, "aku cari bayi itu selama bertahun-tahun. Gak ada jejaknya, tapi baru 2 bulan lalu aku nemu petunjuk ini, dan aku yakin itu Alia." Aku tidak bisa menahan tangis lagi. Aku menangis begitu keras, sampai lututku lemas dan tubuhku jatuh terduduk di lantai. Aku merasa seperti ditampar oleh takdir. Anak yang kupikir telah mati, ternyata hidup.
Dan selama 7 tahun ini, dia tumbuh besar bersama keluarga orang lain, bukan aku, bukan kami. Aku harus ketemu anakku, Ishakku. Gilang ikut berlutut di depanku, menatapku dengan mata merah. Aku akan bantu kamu, Tan. Kita cari Alia sama-sama. Kita rebut dia kembali. Aku menggeleng lemah. Dia bukan barang, Gilang. Dia pasti sudah anggap orang tua angkatnya sebagai keluarganya. Kalaupun dia nggak bisa langsung kembali ke kita, setidaknya kita tahu dia di mana. Kita bisa deketin dia pelan-pelan. Aku janji, Tan. Aku janji kali ini aku nggak akan pergi lagi. Aku ingin mempercayainya. Aku benar-benar ingin. Tapi hati ini masih takut. Aku mengingat lagi 7 tahun lalu saat aku menangis sendirian di kamar kos. Saat tubuhku gemetar karena mual, tapi tidak ada yang peduli. Saat aku terbangun dari pingsan dan diberi kabar bahwa bayiku tidak selamat, semua rasa sakit itu seperti diaduk kembali dan dituang ke hatiku hari ini. Dan sekarang, aku harus menghadapi kenyataan yang lebih menyakitkan. Bukan cuma kehilangan Gilang waktu itu, tapi juga kehilangan Alia karena kebohongan orang tuaku sendiri. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di kursi pojok kamar memandangi foto USG yang Gilang simpan selama ini. Usia kandungan 23 minggu. Terlihat samar-samar bentuk kecil yang dulu kutunggu dengan penuh cinta. Sekarang aku tidak tahu seperti apa wajahnya, seperti apa suaranya, apakah dia bahagia? Tapi pertanyaan paling besar muncul di akhir malam itu. Kalau Alia memang anakku, kenapa orang tua angkatnya diam saja? Apa mereka tahu kalau anak itu bukan benar-benar dari anak panti asuhan? Atau mereka juga bagian dari semua kebohongan ini? Besok paginya, aku bangun dengan tubuh lemas, tapi semangatku mulai tumbuh. Aku ingin bertemu Alia, aku ingin memastikan kebenarannya. Tapi sebelum aku sempat bicara lagi dengan Gilang, aku mendapat panggilan telepon dari nomor tidak dikenal. Suaranya pelan, tapi tegas. Kalau kamu masih sayang anakmu, jangan ganggu hidupnya. Aku membeku. Siapa ini? Telepon langsung terputus. Dan saat aku coba telepon balik, nomornya sudah tidak aktif. Tubuhku gemetar, perasaanku tidak enak. Aku sadar pencairan ini tidak akan mudah, karena rupanya ada orang yang ingin Alia tetap hilang dari hidupku selamanya. Dan aku mulai curiga. Jangan-jangan bukan hanya orang tuaku yang menyembunyikan semua ini, tapi juga orang yang sangat dekat dengan keluarga Gilang. Atau bahkan Gilang sendiri. 3 bulan setelah pernikahan kami, aku dan Gilang hidup dalam ketenangan yang semu. Di luar, kami terlihat seperti pasangan biasa yang baru memulai hidup. Tapi di dalam hati kami ada lubang besar yang tak pernah benar-benar bisa kami tutup sejak malam itu. Malam saat Gilang mengatakan bahwa Alia, anak kami, masih hidup. Setiap malam sebelum tidur, aku selalu bertanya-tanya bagaimana wajahnya sekarang. Apakah dia mirip aku atau Gilang? Apakah dia bahagia bersama keluarga barunya? Atau justru sedang menunggu kami? Kami tidak ingin membuat keputusan gegabah. Gilang menyarankan agar kami menyewa detektif pribadi yang sudah biasa menangani kasus adopsi gelap dan manipulasi data rumah sakit. Pria itu, Pak Winarno namanya, datang membawa koper penuh berkas dan wajah yang tak mudah percaya pada siapapun. Tapi setelah kami menceritakan semuanya termasuk bukti-bukti yang Gilang simpan sejak dulu, dia hanya berkata pelan, "Kalau anak itu benar-benar masih hidup, saya akan menemukannya." 2 minggu pertama tidak ada hasil. Minggu ketiga, kami hanya mendapat kabar daftar bayi perempuan yang dilaporkan meninggal, namun tidak ada catatan pemakaman resmi. Tapi minggu keempat, Pak Winarno datang dengan wajah serius dan secarik kertas di tangannya.
Tanganku langsung gemetar melihat nama itu. Aurelia Kusuma Wardani. Dia lahir 7 tahun lalu, tanggal dan jamnya persis sama dengan yang aku ingat. Berat badannya pun sama. Tapi yang membuat aku langsung tak bisa bernafas adalah foto kecil yang diselipkan di antara berkas. Anak perempuan dengan rambut sedikit ikal, matanya bulat, penuh rasa ingin tahu, dan liontin hati menggantung di leher kecilnya. Liontin itu, aku tahu liontin itu. Itu hadiah dari Gilang saat tahu aku hamil. Aku selalu memakainya waktu itu, bahkan saat hamil besar. Tapi setelah keguguran itu, aku tak pernah melihat liontin itu lagi. Ternyata, seseorang memberikannya pada bayi itu. Hatiku seolah runtuh. Pak Winarno menjelaskan bahwa Aurelia kini diasuh oleh seorang wanita bernama Ibu Ratna, istri dari tokoh politik terkenal di kota. Mereka dikenal baik di masyarakat, punya yayasan anak yatim, dan beberapa rumah penampungan anak. Tapi dari penelusuran diam-diam, Aurelia tidak tinggal di tempat lingkungan yang sepenuhnya hangat. Tetangga dekat mereka beberapa kali mendengar Aurelia menangis malam-malam. Bahkan sempat beberapa kali kabur dari rumah. Ia juga tercatat pernah dibawa ke psikolog sekolah karena sering melamun dan menggambar sosok perempuan yang selalu menangis. Aku menangis seharian saat tahu itu. Tuhan, dia hidup, tapi tidak benar-benar hidup. Aku ingin menjemputnya saat itu juga, tapi Gilang menahanku. Kita harus punya bukti yang kuat. Kita tidak bisa langsung mengambilnya begitu saja. Kita butuh surat adopsi palsu itu, tes DNA, dan saksi. Proses hukum dimulai. Diam-diam kami ajukan surat pemeriksaan ke pengadilan. Kami kumpulkan bukti sebanyak mungkin. Pak Winarno bahkan berhasil mendapatkan catatan rumah sakit yang dihapus secara ilegal, tapi masih tersimpan dalam database cadangan. Perlahan, semuanya mulai terang, tapi tidak secepat yang kami harapkan. Setiap hari terasa panjang dan menyiksa. Setiap malam aku hanya bisa duduk di depan jendela, membayangkan wajah kecil itu memanggilku, entah sebagai siapa. Tapi Tuhan punya caranya sendiri. Malam itu, sekitar jam 9, ponsel Gilang berdering. Nomor tak dikenal, tapi suara di seberang langsung membuat tubuh Gilang kaku. Aurelia kecelakaan, dia ditabrak motor saat lari dari rumah. Sekarang di UGD Rumah Sakit Harapan. Aku langsung menggenggam tangan Gilang. Kami tidak banyak bicara, hanya secepat mungkin mengambil jaket dan berlari ke mobil. Sepanjang perjalanan, aku hanya bisa memeluk liontin yang kini aku pakai kembali. Aku berdoa dalam hati, Tuhan, jangan ambil dia dariku lagi. Sampai di rumah sakit, aku hampir tidak mengenali tubuh kecil yang terbaring di ranjang putih itu. Kepalanya diperban, tangan kecilnya penuh luka lecet, tapi wajah itu, ya Tuhan, wajah itu seperti melihat cermin 7 tahun yang lalu. Gilang masuk lebih dulu ke ruang perawat. Dia menggenggam tangan Aurelia dengan pelan, seolah takut menyakitinya. Air matanya jatuh satu-satu membasahi tangan mungil itu. Alia, bisiknya. Saat itu, sesuatu terjadi. Mata Aurelia perlahan terbuka. Pandangannya buram, dia menggercep pelan, lalu melihat ke arah Gilang. Bibirnya bergerak, pelan, sangat pelan. Ayah. Ruang itu hening, bahkan perawat yang sedang menulis laporan berhenti sejenak. Suara itu kecil, tapi mengguncang seluruh jiwaku. Gilang menatapku, aku menatapnya balik, dan saat itu juga aku tahu Tuhan sedang mengembalikan bahagiaku. Aku tidak kuat berdiri, lututku lemas, tapi aku tetap mendekat.
aku letakkan tanganku di samping kepala Aurelia. "Sayang, kamu ingat ibu?" Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca, dan saat air matanya jatuh, aku tahu, dia tahu. Dia memelukku pelan, tubuhnya lemah tapi pelukannya kuat seolah dia sudah lama sekali menahan rindu itu. Malam itu, kami tidak bicara banyak, tapi cukup satu kalimat darinya sebelum dia tertidur yang membuat seluruh luka dalam hidupku perlahan sembuh. "Aku selalu tahu kalian ada." Setelah kejadian itu, proses hukum justru semakin cepat. Rumah sakit mengakui kesalahan data, tes DNA kami cocok 99,9%. Surat adopsi palsu terbongkar dan Ibu Ratna mengaku mendapatkannya lewat jalur belakang dari seseorang yang dekat dengan ayahku dulu. Gilang marah besar, tapi aku menahannya. Kita fokus ke Alia, bukan dendamnya. Kami akhirnya mendapatkan hak asuh penuh atas Alia. Nama Aurelia kami kembalikan menjadi Alia Putri Raditya. Ia mulai sekolah di tempat baru dan yang paling membahagiakan adalah dia mulai tertawa. Pertama kali aku mendengar tawanya, aku langsung menangis di dapur. Gilang memelukku dari belakang dan berbisik. Tawa ini adalah suara yang paling aku rindukan seumur hidupku. Kami bukan lagi pasangan yang saling menyalahkan. Kami adalah dua orang tua yang belajar menyembuhkan satu sama lain dan anak kami. Aku berdamai dengan orang tuaku meski tidak mudah. Mereka menangis saat tahu semua kebenaran. Ayahku meminta maaf dengan suara yang gemetar. "Ayah hanya takut kamu hancur, tapi ternyata ayah yang menghancurkanmu." Aku memeluk mereka karena dendam tidak akan membawa kami kemana-mana. Tapi memaafkan bisa membawa kami ke tempat yang tak pernah kami bayangkan, keluarga yang utuh. Dan kini, setiap malam sebelum tidur, aku selalu mendengar suara kecil itu berkata, "Ibu, ayah, aku sayang kalian." Itulah malam pertama dalam hidupku yang benar-benar tak layak disebut malam pertama. Bukan karena lilin, bukan karena bunga, tapi karena akhirnya cinta yang dulu hilang pulang dalam bentuk paling utuh, keluarga. Oke guys, terima kasih sudah mendengarkan ceritanya sampai habis. Semoga kalian semua terhibur. Bagaimana menurut kalian tentang cerita novel romantis tamat kali ini? Tulis di kolom komentar. Dan apabila kalian tidak ingin ketinggalan update selanjutnya, video cerita novel romantis langsung tamat dari channel Cinta Tanpa Izin, langsung klik like, subscribe-nya, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian atau keluarga kalian biar semua mereka merasakan kisah haru, kisah romantis, dan kisah yang menyayat hati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.